Semangat pagi Sobat Sukses, selamat datang di Forecast, For Life Podcast, di mana kami dari tim For Life akan berbincang dengan tokoh-tokoh dari For Life Indonesia untuk membantu membangun perspektif kamu tentang network marketing dan For Life. Forecast, For Life Indonesia Podcast. Di episode perdana kita, hari ini kita kehadiran seorang pemimpin, tapi dari kantor For Life. Beliau sudah bersama dengan For Life Indonesia sejak tahun 2012, mulai dari bidang CS, IT, sampai sekarang di sales dan marketing, dan tentunya mengawasi semua bidang di For Life Indonesia. Nah, mungkin usianya terbilang muda, tapi kalau kita lihat apakah ada orang yang lebih kenal For Life Indonesia daripada orang ini secara corporate, saya kira belum ada ya. Mari kita sambut Bapak yang luar biasa, Lukas Subandrio. Semangat pagi! Semangat pagi. Waduh, Yeah. ini bocor nggak nih mic-nya? Enggak ya? Enggak, harusnya oke, ya? aman lah. Oke, Pak Lukas silakan Yes. memperkenalkan dirinya untuk yang belum kenal. Oke, baik. Saya Lukas Subandrio, saya Direktur For Life Indonesia untuk Sales and Marketing. Kemudian saya sudah di For Life sudah hampir 14 tahun, 14 tahun ini. Dan ya senang berada di sini pada hari ini. Luar biasa, Pak Lukas. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Pak Ya. Lukas, kenapa nih sekarang For Life Indonesia ini ada podcastnya? Ini kenapa dan Ya, arahnya mau ya, kemana ya, nih, ya, Pak ya. Lukas? Ya, jadi memang kenapa kita punya ide untuk melakukan podcast? Yang pertama kita harus berinovasi, Mbak Kathleen. Jadi seperti tema kita tahun ini, For Life Expand, karena kita ingin berekspansi, kita juga harus berinovasi. Jadi ini salah satu bentuk inovasi kita supaya ada sebuah wadah bagi para mitra-mitra untuk bisa belajar. Dan juga sarana komunikasi juga bagi kita untuk memperkenalkan program-program kita dan juga meng-highlight mitra-mitra kita yang sukses dalam menjalankan bisnis For Life tentunya. Oke, ini media baru ya, Pak Yes, Lukas ya. Semoga yes. kalau semakin ramai semakin bertahan Yes. ya, semakin lama juga. Oke, Pak Lukas sebagai awalan sebelum kita ngobrol soal For Life tentunya, mungkin Oke. sedikit untuk mengenal Pak Lukas nih. Pak Lukas tadi kan udah sempat di-mention di For Life udah cukup lama Iya. gitu ya. Bagaimana perjalanannya Pak Lukas dulu mulai dari join sampai sekarang? Apa yang Oke. berbeda? Ya, Mbak Kathleen, jadi tahun 2011 itu saya pulang dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan studi dan pengalaman kerja. Jadi saya bergabung di For Life itu setahun kemudian, di tahun 2012. Sebelum di For Life saya kerja di sebuah perusahaan IT, kebetulan background saya memang ada di IT. Dan ketika saya di For Life itu, saya pertama kali diwawancarai oleh GM For Life yang pertama, almarhum Bapak Dedi Aryadi. Dan saat itu juga saya diwawancara oleh Sales and Marketing Manager pada saat itu Bapak Isman Amar. Kebetulan itu sepertinya saya ingat di bulan Maret. Dan waktu itu kebetulan saya dipanggil sore-sore. Dan Pak Dedi juga almarhum waktu itu juga sering keliling sebagai GM. Menemui mitra-mitra di seluruh Indonesia. Dan kebetulan dia baru aja dari airport. Sampai di Jakarta dan menemui saya untuk wawancara. Jadi dia cerita-cerita mengenai For Life Indonesia, bagaimana dia keliling Indonesia, menemui berbagai mitra dari berbagai daerah, dan dia mengatakan, dan satu pertanyaan yang saya masih ingat sampai sekarang, Mbak Kathleen, yang dia tanyakan ke saya pada saat wawancara itu adalah dia menanyakan ke saya, Lukas, apakah kamu tahu karakteristik orang Indonesia dari berbagai suku dan budaya dan daerahnya? Saya mungkin nggak ingat jawaban saya waktu itu apa, tapi pasti yang generik-generik aja, yang kalau kita wawancara pasti kan begitu ya. Tapi impresi saya pada saat itu adalah saya pikir di For Life ini adalah bisnis manusia. Bahwa kita harus belajar mengerti satu sama lain sebagai manusia. Dan memahami karakteristik masing-masing supaya kita bisa membantu mereka menjadi lebih baik. Itu impresi saya ketika saya mendengar pertanyaan dari Pak Dedi ketika wawancara. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya saya masih di For Life sampai hampir 14 tahun kemudian. Luar Gitu, biasa. Mbak. Loyalitasnya ke For Life juga tentunya sudah tidak perlu diragukan ya. Yes, Pak banyak Lukas. alasan lah kenapa saya senang di For Life. Luar biasa sekali. Oke, nah Pak Lukas tadi sempat mention, For Life Yes. ini kan perusahaan network marketing, which Pak Lukas juga dari interview pertama pasti udah tahu nih Yeah. bahwa kita adalah network marketing Iya. atau mungkin lebih dikenal dengan istilah MLM. Nah, kalau menurut Pak Lukas sendiri, sebenarnya kesempatan network marketing dari tahun inilah ke depannya kurang lebih seperti apa? Dan sebenarnya ini bisnis apa sih, Pak Lukas? Jadi waktu mungkin saya flashback dulu nih, Mbak. Flashback mengenai For Life ketika saya pertama kali join di For Life.
Saya join di For Life 2012. Saat itu For Life lagi mendapatkan momentumnya. Karena waktu itu kita perusahaan yang baru dan banyak sekali mitra yang bergabung di awal. Dan saya masih ingat karena saya memang tidak familiar dengan network marketing sebelumnya. Tapi ketika saya bergabung, saya datang ke convention pertama kali di bulan Oktober. Waktu itu diadakan di Hotel Melia yang ada di Kuningan. Dan saya masih ingat pembicara terakhirnya itu almarhum Pak Sadikdin, Platinum For Life juga. Dan dia itu sharing satu quote yang mungkin sampai saat ini saya tidak pernah lupa mengenai network marketing. Mengenai kehidupan juga sih. Dia bilang, kalau kita dilahirkan miskin, itu bukan salah kita. Tetapi kalau kita mati miskin, itu salah kita. Jadi itu sangat mengajarkan saya mengenai network marketing dan mengenai kehidupan juga. Bahwa kita itu hidup untuk bisa menjadi lebih baik. Mungkin nggak harus kita menjadi orang kaya, tapi pastinya kehidupan kita ketika kita memulai kehidupan hingga kita mengakhiri, kita harus menjadi lebih baik taraf kehidupan kita. Dan saya pikir network marketing telah melakukannya ini bagi banyak orang, Mbak Kathleen. Karena network marketing ini adalah bisnis yang menarik buat saya. Karena tidak seperti dengan bisnis konvensional lainnya, network marketing ini punya keunikan-keunikan. Yang pertama, satu keunikannya, kalau mau menjalankan bisnis network marketing, itu modalnya nggak banyak-banyak. Yang kedua, dia juga punya keunikan, di mana kalau kita membangun bisnis, maka apa yang kita dibangun itu tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan, Mbak Kathleen. Jadi kita seperti bekerja itu tidak hanya untuk makan hari ini, tapi juga membangun aset untuk masa yang akan datang. Itu dua keunikannya. Dan yang ketiga, dan ini mungkin juga yang tidak banyak didapatkan di tempat lain, bahwa di bisnis ini kita bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting, penghargaan. Jadi semua ini bisa kita dapatkan di network marketing yang mungkin di tempat lain kita tidak dapatkan. Jadi network marketing menurut saya ini sangat unik untuk kita tadi mengangkat taraf kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan saya lihat di For Life ini sudah banyak sekali orang yang memang melakukan bisnis ini dan memang mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Dan juga kenapa mungkin dari bisnis network marketing ini masih menjanjikan, karena ya memang masih terbuka lebar di Indonesia untuk orang-orang memperkenalkan produk-produk transfer factor contohnya gitu ya kepada orang banyak. Dan saya pikir ini unik dan karakteristik orang Indonesia yang dimana hubungan itu adalah penting, menjaga hubungan, menjaga kekerabatan itu penting, itu saya rasa sangat cocok bisnis network marketing ini dilakukan di Indonesia. Terus kalau tadi For Life ya, kenapa For Life merupakan alternatif ya untuk di bisnis marketing, network marketing. Karena For Life juga bagian dari bisnis network marketing tentunya Pak, itu gimana tuh? Jadi For Life ini saya pikir kenapa unik sebagai perusahaan network marketing? Karena yang pertama, For Life ini punya visi, Mbak Kathleen. Visi kita seperti yang kita sudah tahu sebelumnya adalah together building people, bersama membangun masyarakat. Jadi bersama membangun masyarakat itu membangunnya itu mungkin yang harus digarisbawahi, Mbak Kathleen. Bahwa di bisnis network marketing kalau kita mau sukses, kita harus membangun. Jadi di For Life itu sudah mendapatkan visi untuk mengajak untuk membangun. Jadi itu jelas di For Life bahwa kita kalau ingin sukses harus membangun orang lain. Jadi visi di For Life itu. Dan juga fokus sebagai sebuah perusahaan, For Life itu fokusnya untuk mendorong mitra-mitra untuk tumbuh. Dan satu hal yang seringkali Presiden For Life selalu katakan, Danny Lee katakan adalah suksesnya para mitra adalah suksesnya For Life. Jadi For Life pasti selalu berinvestasi untuk kesuksesan para mitranya. Dan yang ketiga, dan saya pikir ini yang juga mengapa kita ada podcast hari ini adalah For Life adalah perusahaan yang terus berinovasi. Dia perusahaan yang hidup dan terus tumbuh dan berkembang. Jadi dengan adanya perubahan zaman, perkembangan zaman, pasti ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang For Life lakukan supaya mitra-mitra bisa semakin mendapatkan kesuksesan bersama For Life. Jadi itu menurut saya yang membuat mengapa For Life itu unik sebagai sebuah perusahaan network marketing dengan visi dan juga fokus terhadap mitra-mitranya. Oke.
Tentunya tadi Pak Lukas bilang salah satu bagian penting, mungkin yang paling penting ya saya rasa adalah peran dari mitra-mitra itu sendiri ya Pak Iya, Lukas ya. Karena kesuksesan mereka, kesuksesan perusahaan juga. yes. Nah, pada kenyataannya Pak Lukas di lapangan, kan Pak Lukas pasti sering ketemu dengan para mitra-mitra for life. Ya. Sebenarnya kebanyakan mereka itu kenapa sih Pak mau bergabung atau mungkin mau bertahan juga di dalam for life? Satu hal yang saya ingat yang almarhum General Manager pertama for life Bapak Dedi Arya dikatakan kepada semua para leader adalah apapun yang terjadi jangan berhenti. Jangan berhenti. Jadi memang sebagai leader-leader for life kebanyakan ini ketika mereka memulai for life, mereka kan memulainya kan sebagai pengguna ya, Mbak Kathleen. Mereka sudah merasakan keuntungannya produk-produk for life terhadap mungkin masalah-masalah kesehatan yang mereka miliki. Kemudian mereka menjalankan bisnis for life. Jadi pada base-nya, kebanyakan leader for life sudah mengetahui bahwa produk-produk for life dalam hal ini Transfer Factory yang produknya ada di depan kita hari ini adalah produk-produk yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan atau science. Jadi itu kepercayaan yang sudah mereka miliki dari awal. Kemudian juga mereka punya itu tadi, mereka paham akan loyalitas tadi. Jangan berhenti terhadap apa yang sudah dibangun. Jadi mereka tetap bersama for life karena hubungan yang sudah mereka ciptakan, kepercayaan yang sudah mereka dapatkan dari mitra-mitra bahkan customer-customer mereka, itu bisa mereka pertahankan dan terus terjalin. Makanya jarang sekali saya lihat mitra-mitra tuh yang meninggalkan for life dan terus berhenti gitu. Enggak, jarang sekali. Tetapi lebih banyak mitra-mitra yang memang masih terus aktif dan masih menggunakan produk-produk for life. Jadi memang berdasarkan produk kita yang memang didasarkan oleh ilmu pengetahuan tadi. Oke, jadi produknya juga udah bagus dan kemudian mereka berangkat dari situlah Pak Lukas ya. Yes. Oke, cuman tentunya Pak, seperti halnya semua bisnis dimanapun itu, tentunya kan pasti nggak, kalau dibilang mudah juga enggak gitu ya. Kalau menurut Pak Lukas untuk seseorang memulai bisnis ini gitu ya, sebenarnya what does it take, dari mereka sendiri tuh apa sih yang harus mereka usahakan atau mungkin mereka mulai dengan apa gitu? Ya pertama-tama seorang mitra tentunya harus memiliki impian dan tujuan kenapa mereka mau menjalankan bisnis for life. Sama dengan bisnis-bisnis yang lain, ada sesuatu hal yang ingin mereka capai pastinya. Dan keinginan, impian, dan tujuan ini harus menjadi modal utama mereka untuk menjalankan bisnis for life. Yang kedua adalah mereka juga harus punya sikap yang baik, Mbak Kathleen. Mereka harus punya sikap yang satu, rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena mereka harus memiliki keinginan untuk masuk ke dalam sistem yang telah berjalan, yang telah membawa orang-orang lainnya menjadi berhasil. Jadi mereka harus rendah hati untuk ikut ke dalam sistem. Ya, mereka harus rendah hati untuk mendengarkan kepada orang yang memperkenalkan bisnis for life, meskipun orang yang memperkenalkan ini datang dari latar belakang yang mungkin secara ekonomi lebih rendah, secara pendidikan lebih rendah, tapi mitra-mitra harus punya kerendahan hatian untuk mengikuti mentor untuk sukses di bisnis for life. Kemudian juga selain sikap yang baik, dia juga harus punya kejujuran. Mereka harus punya integritas. Kenapa? Karena dalam bisnis seperti for life ini adalah bisnis manusia. Ini adalah bisnis kepemimpinan. Kalau kita tidak memiliki integritas dan kepercayaan dari orang lain, kita tidak punya modal, kita tidak punya aset, kita tidak punya equity untuk menjalankan bisnis. Jadi kita harus bisa jujur, harus bisa dipercayai orang lain. Dan ini sangat penting ketika orang menjalankan bisnis ini. Kemudian yang keempat adalah loyalitas. Mereka harus punya loyalitas. Karena membangun bisnis ini tidaklah mudah, sama seperti membangun bisnis-bisnis yang lain pun. Gitu kan, tidaklah mudah. Mereka harus punya loyalitas. Loyalitas seperti apa? Loyalitas untuk terus membangun. Seperti yang saya katakan tadi di awal, jangan berhenti menjalankan bisnis for life. Karena kalau berhenti, ngulang lagi, belum tentu hasilnya sama bagusnya. Jadi itu mungkin yang saya lihat penting ya, untuk orang-orang dalam memulai bisnis ini. Karena bisnis ini tentunya tidak 100% sempurna seperti dengan yang lain. Tetapi mungkin bisnis for life ini adalah bisnis yang terbaik yang menjadi opsi dari mitra-mitra untuk menjalankan bisnis. Itu kalau di sisi karakternya berarti jelas banget ya tadi yang Pak Lukas bilang. Kalau misalnya kita lihat dari kantor sendiri nih Pak Lukas, kira-kira
baiknya nih kalau orang memulai, itu mereka memulai dengan apa Pak Lukas? Apakah misalnya, lebih baik beli aja dulu satu botol gitu atau mungkin misalnya kita misalnya bisa arahkan untuk ke program yang lebih optimal misalnya paket fast start. Menurut Pak Lukas sendiri gimana? Ya, jadi memang ada satu prinsip Mbak Kathleen dalam bisnis network marketing. Ketika seseorang berinvestasi lebih besar, maka mereka lebih banyak menjadikannya sebagai sebuah prioritas. Nah, ini juga kenapa kita ada program Fast Start. Karena program Fast Start itu dirancang ketika orang membeli produk dalam jumlah yang besar, mereka memiliki komitmen yang lebih untuk menjalankan bisnis ini. Itu secara psikologi lah, Mbak Kathleen. Tapi tentunya bukan cuma secara psikologi doang. Di program Fast Start ini pun sudah disiapkan langkah-langkah yang harus mereka lakukan untuk berhasil dan reward-nya. Seperti builder bonus, jadi double builder bonus. Kalau mereka break rank, mereka mendapatkan bonus tambahan. Dan tentunya ini terbatas waktunya hanya setahun. Supaya ada target yang mitra-mitra ini bisa lakukan untuk apa yang ingin dicapai dalam 1 tahun. Dalam peringkat yang ingin dicapai. Jadi program Fast Start ini saya pikir sangat bagus bagi orang-orang yang ingin memulai bisnis bersama For Life. Jadi kalau misalnya serius di bisnis, segera beli paket Fast Start untuk menjalankan bisnis dengan lebih cepat lagi dan juga dengan bonus-bonus yang bertambah. Jadi program Fast Start ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk orang-orang yang memang ingin fokus menjalankan bisnis. Itu Mbak Kathleen. Yes, luar biasa. Nah itu tadi dari program memulainya ya, Pak Lukas, kita bisa bilang Fast Start. Nanti kalau misalnya udah bergabung Pak Lukas, kira-kira apa sih seperti tools atau mungkin kegiatan, apa saja sih sebenarnya yang dari Corporate For Life nih sediakan untuk para mitranya, tentunya untuk berkembang dan mencapai kesuksesan tadi. Nah, ini mungkin yang menjadi pertimbangan banyak orang ketika mereka memilih perusahaan marketing mana yang network marketing mana yang ingin mereka masuki. Nah, ini yang unik di For Life. Di For Life ini kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas dan juga sistem untuk mereka integrasikan ke dalam cara mereka berbisnis dalam mengembangkan bisnis mereka. Contohnya Mbak Kathleen, kita sudah di For Life ini punya ada program seperti program loyalty. Kemudian kita juga ada training-training. Bahkan kita juga bikin event untuk mereka bisa mengundang. Kita punya builder bonus. Jadi ini semua adalah sistemnya, Mbak Kathleen. Kita ketika orang bergabung di For Life, kita tidak meninggalkan begitu aja. Kita pasti mengadakan kegiatan-kegiatan di kota-kota, bahkan secara online pun, supaya mereka bisa mengundang orang dan memperkenalkan produk For Life ke acara presentasi tersebut. Acara presentasi tersebut itu bukan cuma untuk acara presentasi aja, bukan. Tetapi supaya ketika mitra baru memperkenalkan mengenai For Life Transfer Factor kepada orang yang mereka prospek mereka bisa mendengarkan dari pihak ketiga bagaimana transfer factor ini membantu kesehatan mereka. Jadi seperti ada semacam pihak ketiga yang meyakinkan orang tersebut untuk mengkonsumsi transfer factor. Makanya ada event-event ini. Kemudian kita juga ada program-program seperti mereka yang mau menjalankan bisnis, Mbak Kathleen, Go Presidensial, kemudian ada Vaganza, ada Great Escape. Nah, program-program insentif semacam ini dirancang untuk memberikan anak tangga kesuksesan para mitra. Jadi mereka bisa merayakan kesuksesan mereka dari awal, dari Go Presidensial ketika mereka break Diamond, Diamond Elite, kemudian ketika Vaganza, ketika break Presidensial, dan juga Great Escape ketika mereka break Presidensial dan rank-rank setelahnya. Jadi di For Life ini sudah ada anak tangganya, Mbak Kathleen. Anak tangganya di mana mereka tuh nggak usah khawatir. Ada saat-saat di mana mereka bisa merayakan keberhasilan kecil sebelum merayakan keberhasilan yang besar. Jadi sekali lagi ini penting buat mereka yang ingin menjalankan bisnis dan tahu langkah yang harus diambil. Ya, karena pada akhirnya ya mereka juga pengen segera merasakan dampaknya itu kan Pak ya. Kalau kerja-kerja mulu nih mana hasilnya nggak kelihatan, mungkin agak susah juga untuk Mitra For Life bertahan. Ya. Gitu. Dan nggak cuman uang loh, tapi juga penghargaan. Ketika mereka diberikan rekognisi, ketika mereka di acara yang besar, bahkan dari mitra-mitra yang bukan berasal dari Indonesia aja, di acara-acara Great Escape, itu juga saya lihat merupakan sebuah penghargaan juga yang mungkin buat orang-orang nggak bisa didapatkan di tempat yang lain. Ya,
Ya, jadi nggak cuma itu ya, jadi Ya. berbagai aspek itu bisa Yes. terpenuhi Yes. gitu. Oke, nah Pak Lukas, di For Life ini kan kita lagi punya sebuah, saya bisa bilang program atau insentif baru lah ya, namanya adalah Leadership Pool. Ya. Nah Pak Lukas, Leadership Pool ini mungkin masih awam sekali, bahkan mitra For Life pun juga belum terlalu familiar dengan konsep ini. Ya. Mungkin Pak Lukas bisa sharing sedikit tentang Leadership Pool dan mungkin benefitnya untuk mitra For Life itu apa sebenarnya? Ya, Leadership Pool ini adalah program For Life yang terbaru ya, jadi bagian dari marketing plan kita di tahun 2026. Jadi program terbaru ini sudah dirancang sedemikian rupa dan dipikirkan dengan sangat baik sekali oleh pimpinan For Life untuk bisa diimplementasikan dalam mengembangkan bisnis For Life. Dan saya yakin juga ini adalah sebuah bentuk inovasi. Jadi saya tadi bilang bahwa For Life adalah perusahaan yang terus berinovasi dan perusahaan yang terus tumbuh. Nah, Leadership Pool ini adalah salah satu bukti nyata bahwa kita memang terus berinovasi. Dan di Leadership Pool ini, bonus ini dirancang supaya penghasilan mitra yang menjalankan bisnis bertambah. Mulai dari peringkat Diamond ketika mereka mencapai peringkat Diamond dalam 1 bulan, sampai Bronze Elite. Mereka akan diberikan tambahan bonus. Tambahan bonus ini bentuknya akan dibayarkan dalam 3 bulan. Di 3 bulan kemudian, ketika mereka sudah mengumpulkan di 1, 2, dan 3, mereka akan dibayarkan di bulan ketiga. Dan ini saya pikir unik sekali, dan pertama kali juga For Life memberikan bonus kuartalan ini. Tapi saya yakin ini akan membantu banyak mitra dalam membangun bisnis mereka. Karena dengan semakin banyak uang, tentunya mitra akan menginvestasikan uang ini untuk membangun bisnis mereka menjadi lebih besar lagi. Dan ini saya pikir menunjukkan arah perubahan ya Mbak Kathleen. Bahwa For Life ingin fokus bagi para mitra-mitra yang menjalankan bisnis mendapatkan reward yang lebih dari usaha dan kerja keras mereka. Jadi ini ada semacam perubahan paradigma dari For Life juga kalau menurut saya. Ada sebuah inovasi baru juga dari For Life yang luar biasa menurut saya, supaya orang-orang yang datang ke For Life ini ingin menjalankan bisnis dan semangat menjalankan bisnis. Ya, jadi periode bonusnya pun juga jadinya bertambah ya Pak Lukas ya. Yes. Kalau tentunya ada bonus For Life yang harian Yes. gitu ya, ada bulanan dan tentunya ada yang kuartal Yes. sekarang. Luar biasa sekali benefitnya. Oke, Pak Lukas, kita sudah sampai di penghujung dari sesi kita pada hari ini. Oke. Nggak berasa ya. Oke. Nah Pak Lukas, kita minta satu kalimat penutup Pak Lukas untuk 3 jenis mungkin pendengar kita dari Oke. podcast ini. Yang pertama Pak Lukas mungkin untuk para mitra For Life yang sudah lama bergabung sama For Life. Ada yang mau disampaikan? Ya kalau saya pesan saya sih untuk yang dikatakan oleh almarhum Pak Deddy Aryadi tadi, jangan berhenti dan terus mengejar mimpi. Oke. Itu kalau untuk mereka yang menjalankan bisnis Mbak Kathleen. Oke, Karena- kalau yang baru gimana Pak Ya Lukas? kalau yang baru, kalau dari saya selamat datang dan yakini For Life bisa membawa Anda mencapai impian. Oke, luar biasa. Beneran satu kalimat ya? Yes, Iya, harus luar dong. biasa. Oke, yang terakhir Pak Lukas, mungkin ini yang paling penting saya rasa. Oke. Mereka yang mendengar dan belum bergabung sama For Life dan masih mempertimbangkan apakah kita mau bergabung atau tidak. Kalau untuk yang baru, pesan saya datang dan lihat. Come and see. Datang ke acara-acara For Life, lihat apakah memang bisnis ini atau peluang ini cocok untuk Anda. Apa yang kami tawarkan bisa Anda jalankan. Dan lihat orang-orang yang telah berhasil, yang mencapai keberhasilan dan kesuksesan bersama For Life. Saya yakin mereka pasti bisa melihat dan meyakinkan diri mereka untuk bergabung bersama For Life, Mbak Kathleen. Luar biasa sekali. Oke, thank you so much Pak Lukas sudah bergabung Yes, sama terima Forecast kasih, Mbak pada Kathleen. hari ini. Thank you. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Forecast For Life Indonesia podcast.